Kasih lo tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan pastinya akan terus senantiasa bersama dengan kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Apapun yang terjadi mari tetap percaya waktu kita menyembah Tuhan Yesus. Kita terima kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan kemurahan yang dahsyat buat setiap kita yang menyembah Tuhan pagi hari ini. Saudara siap menyembah Tuhan amin? Yang siap kasih lo tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita saudara pagi hari ini. Dan mari dengan hati yang mengucap syukur kita datang sama Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu kami terima Tuhan. Kelimpahan, kebaikan, kebajikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dengan keadaan kami Tuhan. Sebagaimana kami hadir di tempat ini, sebagaimana kami ada Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami mau datang memuji-Mu, menyembah Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan Yesus, terimalah syukur kami, biar hati kami yang menyembah boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Berkati ya Tuhan, biar setiap kami yang dimanapun kami berada Tuhan, yang memulai ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tak ada satupun perkara yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima kekuatan yang baru. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Sebut nama Dia saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, hanya nama-Mu yang indah Tuhan. Tuhan, maka boleh mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus saudara. Mari sambil katakan, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
menyembahmu, ku selalu. Amin Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kembali, mau memujimu, ku selalu pujimu. Seberat apapun Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh menyembah-Mu Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan pengharapan yang teguh, di dalam nama Yesus yang memenangkan setiap kami. Mari kita lihat, angkat suaramu. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Dia. Bersama-sama katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segalanya. Hanya bagi Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Katakan saudara di hadapan Tuhan, deklarasimu Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi selama hidup Kau yang layak terima segalanya, pujian, kemuliaan kami menyembah, sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah Dia hidup, Dia bersama denganku dalam setiap kehidupan. Gak pernah sendirian, sebab ada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu baik, saudara. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Kalau hari ini mungkin kayak keadaan gak baik, saudara,
mau datanglah percaya sama Yesus. Dia pasti sanggup menolong setiap kita, saudara. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah, gak sanggup dia. Dia sanggup menolong tepat pada waktunya. Ini janji setiap kami, Tuhan Yesus memuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik. Amin. Ya hanya Yesus yang teramat baik, katakan saudara. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Engkau yang percaya bersama-sama declare. Oh ya Yesus baik. Sekalipun jalan semakin berat, Kau mengatakan kami hari ini Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang telah menyerahkan nyawanya bagi setiap kami yang berdosa. Dialah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sekalipun badai silih berganti Tuhan, kami tahu perkara ini. Tuhan selalu baik, memberkati, menolong setiap kami, buka jalan bagi setiap kami. Dengan syukur kami datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap melihat perkara-perkara ajaib Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita boleh jumpai kiri kanan kita pada pagi hari ini. Kasih salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita percaya saudara sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama gereja
pandang dari gereja mana? Sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan. Mari yang bersuka cita pagi hari ini bersama-sama angkat tangan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga, ku cinta, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Kita percaya kita menyembah Tuhan kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Haleluya. Kami datang memuji Tuhan, kami datang menyembah Tuhan. Sama-sama Tiberias. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, kita percaya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama yang percaya, Allah sanggup melakukan. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan. Kami percaya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Kita yang mengasihi Tuhan, kita percaya pagi hari ini bersama-sama Dia sanggup menolong setiap kita. Allah sanggup melakukan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sambil angkat tangan kita sama-sama nyatakan, haleluya, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus, sama-sama. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Allah kita yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang percaya Tuhan sanggup memberkati kita, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita saksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Jika kita tidak menangani kemarahan kita dengan benar, itu akan memberikan pijakan bagi kuasa kegelapan untuk masuk dalam hidup kita. Kita kadang merasa bahwa kita berhak untuk marah, ya. Tetapi jika kemarahan terus hidup di dalam hati kita, itu akan menghancurkan diri kita. Jangan biarkan emosi atau marah mengendalikan pikiran dan hati kita. Hal pertama yang hilang pada saat kita marah adalah sukacita. Marah membuat perasaan jadi buruk, konsentrasi kita terganggu, ya, energi terkuras. Bahkan jika marah sudah menjadi kebiasaan, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tenangkan diri sebelum kemarahan meledak. Berhati-hatilah terhadap amarah, karena itu bisa berdampak buruk pada jasmani dan rohani. Mari belajar untuk mengendalikan amarah sesuai dengan firman Tuhan. Dan cepat mengampuni atau memaafkan. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, pasti akan dari dalam hatinya akan mengalir pengampunan untuk sesamanya. Sebab mengampuni merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri. Kita banyak bersabar. Kemarahan adalah sebuah sifat atau karakter yang dapat merusak hidup kita. Kita harus banyak bersabar, karena bersabar adalah sebuah pilihan dan membutuhkan latihan. Dan selalu banyak berdoa. Doa memiliki peranan penting dalam setiap hidup orang percaya, sebab doa bukan saja sarana untuk kita intim dengan Tuhan, tetapi juga sarana untuk kita meminta kepada Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Bersyukur Aman dalam Perlindungan Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati selalu jemaat Tiberias, lindungi dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Beri mereka rumah di bumi dan rumah di sorga. Di akhir zaman ini, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua akan terangkat ke sorga dan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bersyukur aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Yang pertama, bergantung penuh kepada Tuhan. Mazmur pasal 31 ayat 2 sampai dengan 9. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang penuh misteri.
Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itulah kehidupan, fakta kehidupan yang tidak bisa dibantah. Tetapi meskipun demikian bukan berarti kita jadi kecil hati, kecut dan khawatir. Ingat, ada Tuhan Yesus tempat kita bergantung. Tuhan Yesus menghendaki agar kita bergantung kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, tetap yakin bahwa percaya kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 31 ayat 15-19 dan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Kita harus yakin pada keperkasaan Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang melindungi kita. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, masalah dan tantangan justru akan membuat imannya menjadi kuat dan besar. Jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka malapetaka tidak akan menimpa kita dan malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga kita. Percayalah, Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan itu setia. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Walaupun mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat kita dalam cemas, takut dan kesesakan, marilah datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. Selalu ingat kita miliki Tuhan yang sanggup menghibur dan membantu menyelesaikan semua permasalahan kita. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati kita berikan tepuk tangan apa yang luar biasa bagi Tuhan pada pagi hari ini. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Sampai hari ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk menguatkan setiap iman kami. Kami perlu firman-Mu untuk tuntun setiap langkah kami. Maka doa kami Roh Kudus, ajar kami, kuatkan setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami terus setia dalam hidup dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur bagi terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghibur
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari, kita sambut firman Tuhan. Nyatakan sungguh indah Kau Tuhan. Oh, sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kami percaya Kau sumber kekuatan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa, kami bersyukur, kami mengalami betapa indah dalamnya kasih-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh merasakan kami adalah orang-orang yang telah dan sedang dan akan terus mengalami kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Mengalami-Mu Tuhan yang begitu sangat mengasihi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuntun urapi setiap kata kalimat, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang tersampaikan. Apa yang Tuhan Yesus mau yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Nah, firman-Mu Tuhan Yesus memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan. Firman-Mu Tuhan Yesus ya dan amin, berkuasa menyelamatkan kami, membangun kami, membangkitkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan membawa kami berjalan dalam kemenangan, kekudusan, kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Apa yang Tuhan Yesus mau oleh firman-Mu Tuhan jadi digenapi di hidup kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan, kemampuan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus dan menyimpan firman Tuhan Yesus itu di hati pikiran kami, menerangi kami, menghidupi kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh anugerah kemurahan kasih Tuhan Yesus
oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami diampuni, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami. Sehingga kami bisa berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yaitu kepada jemaat di Philadelphia. Surat kepada 7 gereja, ada 2 dari 7 surat yang tidak berisi celaan atau teguran. 5 surat berisi teguran, tapi 2 surat berisi pujian, yaitu kepada jemaat di Smyrna dan kepada jemaat di Philadelphia. Mari kita buka, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama saya mau mengucap syukur, berterima kasih. Yang pertama kepada Tuhan Yesus Tuhan, Allah kita yang berdaulat dan berkuasa sepenuhnya. Amin. Yang kedua saya mau berterima kasih pada Ibu Gembala Sidang, Ibu Daniati Pariaji, yang telah memberikan waktu, tempat, dan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus yang begitu indah ini. Dan yang ketiga saya mau menyampaikan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Pendeta Dr. Philip Suciadicia, yang mengajar kami dalam kelas bahasa dan kelas biblical arkeologi. Mari kita buka Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia, saya tuliskan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Karena kalau dalam bahasa Yunaninya nanti terlalu teknis, terlalu berat mungkin buat saudara dan saya juga untuk menyampaikannya. Tapi bahasa Inggrisnya ada makna-makna yang melengkapi bahasa Indonesia dekat dengan bahasa aslinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Kita baca bersama-sama, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Seringkali kita mengutip ayat ini, kalau Tuhan udah tutup nggak ada yang bisa buka, betul? Kalau Tuhan Yesus sudah buka tidak ada yang bisa menutup. Amin. Saudara, mari hari ini kita pelajari apa arti kebenaran firman Tuhan ini. Terus ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat yang ke-8, tolong dibuka kembali. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara perhatikan, behold. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, lihatlah. Kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kata behold ada berapa kali? Behold ada 1 kali, betul? Ayat yang ke-9, kata behold, lihatlah, I will cause. Behold, I will make. Ada 2 kali. Berarti ayat 8 sampai 9, kata behold, lihatlah ada berapa kali? 3 kali. Amin. Kenapa Tuhan sampai ngomong kata lihatlah, behold sampai 3 kali? Nanti kita akan pelajari di sana. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara perhatikan kata soko guru di sana. Dulu waktu kita nggak ngerti soko guru itu apa ya, siapanya guru gitu, siapanya di atasnya guru. Tetapi ternyata soko guru itu pilar, tiang,
tiang yang besar. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jadi jemaat di Philadelphia ini menghadapi dua pergumulan, yaitu pergumulan internal dan pergumulan eksternal. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan kasih tahu pergumulan internal mereka bahwa kekuatan mereka kecil. Mereka udah gak berdaya dalam menghadapi pergumulan di dalam internal mereka udah lemah. Itu mungkin udah sumber daya terakhir, kekuatan mereka terbatas. Dan mereka juga mengalami pergumulan eksternal, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mengalami ditendang keluar, dianiaya, ditindas, dibully oleh apa? Oleh orang-orang yang mengaku dirinya orang Yahudi. Jadi ada kemungkinan jemaat di Philadelphia ini adalah yang pertama mereka adalah proselyt. Proselyt itu apa? Orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang Yunani yang mengambil kepercayaan orang-orang Yahudi. Amin. Atau kemungkinan kedua, mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang tinggal dekat dengan orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka justru dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang katanya melayani Allah. Karena kata sinagog disebut di sana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, jemaah iblis. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, synagogue of Satan. Jadi ada kata sinagog. Padahal mereka adalah pendusta. Jadi mereka mengalami masalah eksternal. Bahkan mereka mengalami dikecewakan sama orang terdekat sendiri, orang dalam sendiri. Ironis apa yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Karena arti kata Philadelphia, kota Philadelphia, historical background-nya itu adalah Philo Adelphos, kasih kepada saudara. Tapi mereka justru mengalami ditindas, mereka mengalami dianiaya, mereka mengalami dibully, mereka mengalami disiksa, mereka mengalami ditekan, dibuang, ditendang keluar. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada mereka, tapi aku mengasihi kamu. Katakan amin. Bukan hanya dengan kasih filia, tetapi dengan kasih agape. Mari kita lihat bukti peninggalan arkeologi. Ada gambarnya di sana. Kota Philadelphia ini sekarang ada di daerah Turki sana. Itu peninggalannya nggak banyak, cuman hanya beberapa pilar doang. Kalau kota-kota yang lain seperti Efesus, Kolose, Laodikia, itu peninggalan jejaknya banyak. Ada yang ada stadionnya saudara, ada yang tempat permandiannya, ada pasarnya. Tetapi kalau Philadelphia hanya beberapa pilar, bukan kebetulan saya percaya. Peninggalannya ini berupa pilar. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada mereka, ini bukan bicara bangunannya saudara, mereka dijadikan pilar di bait sucinya Allah. Amin. Saudara, dan pilar-pilar ini sangat besar. Ini kota udah keuruk saudara, udah teruruk kota modern. Jadi dasarnya sebenarnya bukan ini udah ketutup kota modern. Kota yang sebenarnya pada zaman itu masih mungkin berpuluh-puluh meter di bawahnya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa tinggi-tingginya pilar ini. Ada gambar berikutnya. Pilarnya itu besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Tetapi pada tahun ke-17 mereka mengalami gempa bumi dan juga daerah ini menjadi daerah yang seperti pusat gempa saudara sehingga mengalami kehancuran secara bencana alam. Kota Philadelphia dibangun tahun 189 before Christ sebelum Masehi oleh King Attalus II dari Pergamon. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk didedikasikan kepada kakaknya laki-laki yang bernama Emenius kedua, untuk menyatakan kasih persaudaraan kepada kakaknya sehingga dia membangun kota ini dan memberi nama Philadelphia, Philo Adelphos, kasih kepada seorang saudara. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-7 lebih dulu. Ayat yang ke-7, teksnya. Kita baca satu persatu. Tetapi kemungkinannya nggak akan bisa selesai sampai ayat yang ke-13 karena dalam beberapa kali khotbah saudara, kemungkinan hari ini sampai ke ayat yang ke-8. Puji Tuhan kalau bisa sampai ayat yang ke-9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Kenapa kepada surat ke-7 gereja Tuhan pakai kata kepada malaikat jemaat atau angelo?
gereja, kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Kenapa nggak langsung bilang kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Laodikia? Tapi kenapa di depannya kepada malaikat jemaat di Philadelphia? Yang pertama adalah bahwa surat ini adalah surat apokaliptik. Dalam surat Wahyu, juga surat Daniel, dalam apokaliptik ini ada malaikat-malaikat, ada binatang-binatang, saudara. Di sana bahkan binatang-binatang yang kita mungkin nggak kebayang bentuknya bagaimana. Ada penyataan-penyataan mengenai akhir zaman dan sebagainya. Ini kitab apokaliptik. Jadi penggunaan kata malaikat di sini karena ini kitab apokaliptik. Yang kedua adalah Tuhan mau kasih tahu kepada jemaat pada zaman itu yang hidup pada zaman Greko-Roman. Jadi Yunani Romawi. Pada zaman Yunani Romawi penyembahan mereka kepada siapa? Kepada dewa-dewa. Betul? Ada dewa ini, ada dewa itu. Dan dewa-dewa ini dianggap setara dengan malaikat. Di bawah Allah pencipta, tetapi setara dengan malaikat-malaikat. Bahkan menurut kepercayaan orang yang bukan Kristen pada zaman itu, bahwa kalau kaisar nanti meninggal, maka dia akan menjadi salah satu dewa atau malaikat. Tapi firman Tuhan, Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada orang percaya, kamu ada di atas malaikat. Malaikat itu untuk melayani kamu. Itu sebabnya tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Amin. Yang menurut pandangan orang pada zaman itu adalah Allah, malaikat, baru manusia. Tapi Tuhan Yesus mau sampaikan kepada jemaat-jemaat di gereja mula-mula, orang-orang yang hidup pada zaman Greko-Roman pada zaman itu, enggak. Malaikat itu ada di bawah kamu. Kamu itu lebih tinggi. Kamu itu milik kepunyaanku. Aku mengasihi kamu. Malaikat itu untuk melayani kamu. Jadi seperti itu. Amin. Mari kita lihat lagi di sana. Dan surat ini adalah surat yang tanpa teguran. Kalau saudara bandingkan dengan 5 surat yang lain. Kepada jemaat di Laodikia, suam-suam kuku. Kepada jemaat di Efesus, kehilangan kasih mula-mula dan sebagainya. Surat kepada jemaat di Philadelphia ini tanpa teguran, tetapi berisi pujian. Tetapi yang menarik di sini adalah mereka dipuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjaga firman Tuhan. Karena mereka tidak menyangkal firman Tuhan. Karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Sekalipun mereka setia, mereka ada loh dalam pergumulan. Seringkali kita dalam pertanyaan iman atau mengalami krisis iman, katanya Tuhan mengasihi saya. Tapi kok kekuatan saya kecil? Katanya Tuhan mengasihi saya. Tapi kok saya ada di dalam pergumulan? Katanya Tuhan mengasihi saya. Tapi kok saya mengalami beberapa hal yang menyedihkan? Nah, surat kepada jemaat di Philadelphia ini untuk ngasih tahu saudara dan saya. Apa yang maunya Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Katakan amin. Sehingga ketika kita mengalami pertanyaan-pertanyaan krisis iman ini, justru di sana saudara akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Dari surat jemaat kepada jemaat di Philadelphia ini kita belajar Tuhan dan masalah, Tuhan dan pergumulan itu bisa hadir secara bersamaan. Betul? Ada hubungan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi tetap ada pergumulan. Tetap ada masalah. Kesetiaan Tuhan bukan berarti meniadakan masalah. Betul? Justru dalam masalah kita mengalami kesetiaannya Tuhan. Bahkan bukan hanya kesetiaan Tuhan yang tidak meniadakan masalah. Kesetiaan kita pun kepada Tuhan tidak meniadakan masalah dan pergumulan kita. Betul? Kita udah setia sama Tuhan, tapi masalah ada, pergumulan ada. Tapi justru dalam masalah itu kita mengalami kesetiaan Tuhan dan kesetiaan saudara dan saya terbukti. Katakan amin. Di tengah pergumulan itu kesetiaan kita sama Tuhan akan nyata. Tetap menjaga firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Amin. Betul. Saya percaya ketika kita setia sama Tuhan, kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau tadi pergumulan aminnya gak ada. Begitu kita diberkati Tuhan, aminnya pada kenceng semua. Tapi kalau kita berhenti hanya di sini, oh saya setia sama Tuhan, saya diberkati Tuhan.
Kita hanya melihatnya satu sisi. Dan akan muncul kemungkinan kita menjadi mental upahan. Oh, kalau saya setia sama Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tapi mari kita lihat surat kepada jemaat di Philadelphia. Ada sisi yang lain. Mereka setia sama Tuhan, justru mereka ngalami masalah. Mereka ngalami bahkan masalah internal dan eksternal. Dan ini yang memunculkan sisi yang lain. Bukan hanya maunya kita, oh saya setia sama Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi justru lewat masalah, pergumulan, meskipun, pakai kata meskipun, kita ngalami masalah, pergumulan, tapi kita bisa setia sama Tuhan, itu yang namanya komitmen. Itu yang namanya mengasihi Tuhan. Bukan mental upahan. Amin. Saudara, justru masalah itu menjadi pembuktian kita, kasih kita, komitmen kita sama Tuhan. Betul? Seringkali justru masalah yang terbesar menjadi kesaksian yang terindah di hidup kita akan kasih kebaikan Tuhan. Katakan amin. Pergumulan yang paling berat dan Tuhan Yesus pasti tolong. Katakan amin. Justru menjadi kesaksian yang pengen kita bagikan kepada orang lain. Amin. Jadi jangan hanya melihat di satu sisi, kita setia sama Tuhan pasti diberkati. Saya percaya itu terjadi. Tapi ada juga sisi yang lain, dan surat pada jemaat di Philadelphia ini mengajar saudara dan saya. Mereka sudah setia sama Tuhan. Bahkan setianya mereka jauh lebih, saya nggak membandingkan. Tapi apa yang mereka alami, pergumulan mereka itu sampai nyawa saudara. Kalau saudara diperhadapkan, saudara mari kita merenungkan. Kita bisa menjaga firman Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau sampai diperhadapkan kepada menyangkal atau tidak menyangkal nama Tuhan, itu udah urusannya nyawa, betul? Diperhadapkan kepada pengambilan keputusan, apakah engkau akan mau menyangkal Tuhan atau enggak menyangkal Tuhan, itu biasanya udah di ujung nyawa. Dan ini yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Mereka mengalami masalah internal, mereka mengalami masalah eksternal. Tapi Tuhan kasih tahu, ketika ditindas, Tuhan buka pintu. Katakan amin. Dan ketika Tuhan buka pintu, pengaruh mereka menjadi begitu besar. Mereka menjadi pusat penting di dalam pelayanan pemberitaan Injil pada zaman itu. Bahkan menjadi teladan bagi orang percaya. Amin. Firman Tuhan katakan, aku yang memiliki kunci itu. Aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Aku yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi ini bukan bicara mengenai kemampuan Tuhan. Saudara nggak perlu ragukan kemampuan Tuhan. Amin. Isunya bukan kemampuan Tuhan. Selain Tuhan, manusia dan iblis itu terbatas oleh kemampuan. Tapi Tuhan tidak terbatas oleh kemampuan. Amin. Jadi nggak usah pertanyakan Tuhan mampu atau enggak. Tetapi isunya adalah kemauannya Tuhan, betul? Jadi ketika kita ada di tengah masalah, kita jangan ragu akan kemampuan Tuhan. Tuhan yang pegang kunci Daud, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang dapat menutup dan membuka. Amin. Tapi bertanyalah, kenapa Tuhan mau saya ada di tengah masalah ini? Kalau masalah pergumulan kita itu karena dosa dan pelanggaran kita, ya bertobat. Dan saya percaya Tuhan Yesus tetap tolong. Dan akan selalu tolong, bahkan mengampuni kita. Tapi kalau masalah pergumulan kita itu dalam pertanyaan iman, krisis iman. Saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa kok malah ada masalah, malah banyak masalah? Bertanyalah, kenapa Tuhan mau saya ada di tengah masalah ini? Apa yang Tuhan mau saya pelajari dari masalah ini. Amin. Saudara, saya juga nggak mau ngomong seperti ini karena saya juga nggak mau ada masalah, saudara. Amin. Kita nggak berdoa untuk Tuhan berikan saya masalah, enggak. Kita nggak mengharapkan ada masalah pergumulan terjadi. Tapi ini yang saya mau sharingkan. Dari apa yang Tuhan Yesus bawa kami dalam perjalanan iman dengan Tuhan. Yang saya nggak bisa ceritakan secara detail. Banyak. Saya sama istri
Di satu titik, hanya dengan kekuatan Tuhan Yesus, hanya dengan pertolongan Roh Kudus, ketika masalah datang, kami mulai memandang masalah bukan lagi masalah, tapi sekali lagi kesempatan kami untuk mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Sekali lagi untuk mengalami kasih kebaikan Tuhan. Sekali lagi untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi untuk mengalami mujizat dengan Tuhan. Dan itu yang memberi kami kekuatan. Kalau saudara perhatikan ayat 8 dan ayat 9, tolong dibuka kembali. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta atau pendusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-8, 9 ini sangat indah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berfirman, aku. Amin. Dalam dua kalimat yang enggak panjang-panjang banget, dalam dua ayat ini kata aku. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan intervensi, Tuhan Yesus sendiri akan menolong kita, Tuhan Yesus sendiri akan berperang bagi kita, Tuhan Yesus sendiri akan memberi kita kemenangan, Tuhan Yesus sendiri akan menjaga kita, Tuhan Yesus yang akan memperhatikan kita, dan Tuhan Yesus yang akan membuka pintu bagi kita. Katakan amin. Aku. Amin. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ketika menerima pengajaran akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi penderitaan jemaat di Philadelphia itu ada dua, internal dan eksternal. Amin. Internal apa? Kekuatan mereka kecil. Mereka dalam pergumulan iman, sudah melayani Tuhan tapi ngalami aniaya. Bahkan dianiaya oleh orang-orang yang menganggap dirinya melayani Allah dari sinagoga sendiri. Tetapi ternyata mereka pendusta. Lalu mereka mengalami eksternal, ditekan, dianiaya dan sebagainya. Tapi yang menarik di sini yang Tuhan tolong lebih dulu, ayat 8 dinyatakan lebih dulu baru ayat 9. Tuhan beresin internal dulu baru eksternal, betul? Ini yang sering saya sampaikan. Sebelum Tuhan nyatakan mujizatnya, pertolongannya, berimu jalan keluar, yang Tuhan Yesus mau beresin apa dulu? Hati kita lebih dulu. Yang Tuhan Yesus mau beri kekuatan, bentuk apa? Hati kita lebih dulu. Katakan amin. Karena kita maunya langsung solusi. Kita maunya langsung Tuhan bertindak dengan mujizatnya. Tapi apakah hati kita siap? Apakah ketika Tuhan tolong perubahan itu terjadinya eksternal atau internal? Yang Tuhan mau perubahan itu terjadi lebih dulu internal. Eksternal itu urusan sepele, sangat kecil buat Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Jadi memang kitab Philadelphia ini bicara kitab yang ironis buat jemaat di Philadelphia. Mereka disebut jemaat Philadelphia. Dan arti kata Philadelphia adalah saudara yang terkasih. Saudara yang sangat dikasihi. Tapi apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka tidak dikasihi. Mereka ditekan. Mereka dianiaya, mereka dikucilkan, mereka ditindas, mereka ditendang keluar. Mereka dibuang oleh orang-orang yang dekat dengan mereka. Itu orang-orang Yahudi yang mengaku dirinya melayani Allah, tetapi ternyata pendusta. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-7, kita baca kembali di sana. Kita baca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kenapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Philadelphia? Yang pertama yang kudus, yang kedua yang benar, dan yang ketiga yang memegang kunci Daud. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kenapa pernyataan diri Tuhan Yesus kepada 7 gereja itu berbeda-beda? Kepada jemaat di Efesus, dia yang memegang ke-7 bintang itu dan berjalan di atas ke-7 kaki Dian. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Amin. Saudara, kenapa pernyataan Tuhan kepada ke-7 gereja ini berbeda-beda? Karena mereka mengalami masalah yang berbeda-beda. Amin. Aplikasinya apa? Apa yang kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini? Masalah yang berbeda-beda yang kamu alami akan membawa kamu selalu ke dalam pengenalan yang baru akan Tuhan. Amin. Masalah yang berbeda-beda yang kita alami, pergumulan yang baru akan membawa kita kepada harapan yang baru kepada Tuhan. Akan membawa kita kepada pengalaman yang baru kepada Tuhan. Akan membawa kita mengalami identitas Tuhan yang baru. Yang selama ini kita belum kenal, yang selama ini kita belum sadar, Tuhan membawa kita selalu kepada yang baru. Katakan amin. Kenapa kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan Yesus menyatakan dirinya yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Amin. Tadinya pemahaman kita adalah yang kudus, karena dia adalah Allah yang maha kudus. Betul. Dia Allah maha kudus, dia sumber kekudusan. Amin. Tapi ketika Tuhan Yesus ngomong, akulah yang kudus. Apa arti kata kudus? Saudara yang mungkin telah belajar secara teologi, apa arti kata kudus? Dikhususkan, betul? Saudara pernah dengar khotbah ini? Dipisahkan, betul? Benar. Kalau dalam bahasa Yunani, arti yang kudus adalah agios. Dan di dalam kamus BDAG, arti kata yang kudus adalah, dalam konteks ini saudara, being dedicated or concentrated to the service of God. Jadi mereka, orang-orang yang disebut yang kudus di sini adalah pribadi orang yang dipisahkan, dikhususkan untuk melayani Allah. Amin. Dan jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang melayani Allah. Jemaat yang melayani Tuhan. Tapi mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami beban berat. Nah Tuhan Yesus mau kasih tahu, ketika dia memperkatakan, aku yang kudus. Tuhan mau katakan, aku datang untuk melayani Bapa. Amin. Aku datang, aku spesial untuk melayani Bapa. Tetapi namun, aku juga telah menderita. Aku telah mati di kayu salib. Kamu belum sampai ngalami mati. Baru sampai kepada tidak menyangkal namaku. Tapi aku telah mati, aku telah menderita. Jadi yang Tuhan mau tunjukin sebenarnya apa? Tuhan berempati kepada jemaat di Philadelphia. Aku tahu pergumulan kamu, aku tahu kesesakan kamu, aku tahu krisis iman kamu. Kamu sudah melayani Tuhan, tapi kamu masih pergumulan. Lihat aku yang kudus. Aku melayani Bapa, namun aku juga menderita, aku juga berkorban. Bahkan aku sampai mati di atas kayu salib. Bahkan aku dianiaya sama orang-orang yang aku layani. Aku dihajar, aku dihantam sama orang-orang yang mau aku tolong, sama orang-orang yang mau aku selamatkan. Tuhan datang di tengah bangsa Yahudi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Untuk menolong mereka, untuk memulihkan mereka. Tapi justru Tuhan dihantam, dihajar. Jadi Tuhan berempati kepada jemaat di Philadelphia. Kamu juga mengalami aniaya dari orang Yahudi itu. Tapi aku telah mengalaminya lebih dulu. Aku telah menderita lebih dulu. Dan aku ada buat kamu. Katakan amin. Jadi kata yang kudus di sini, Tuhan mau nunjukin apa? Empati. Tuhan mau nunjukin apa? Tuhan mau nunjukin relasi lebih dulu. Amin. Nah kalau kita menerima empatinya Tuhan, sesungguhnya saudara dan saya menerima perkenan favornya Tuhan Yesus. Katakan amin. Maunya kita kan urutannya dibalik.
Bukan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Maunya kita ketika kita mengalami pergumulan, masalah, Tuhan menyatakan dirinya apa? Aku penolongmu, aku pembelamu, aku pembebasmu, aku pemegang kunci Daud. Baru Tuhan nyatakan yang benar, yang kudus. Betul? Karena kita udah tahu Tuhan itu benar, Tuhan itu kudus. Yang saya perlukan sekarang kuncinya, betul? Seringkali ketika kita di tengah pergumulan, yang kita harapkan, yang kita pengen lebih dulu itu apa? Solusi. Tapi justru yang Tuhan mau apa? Relasi. Amin. Dengerin ini baik-baik. Seringkali yang kita pengen Tuhan bertindak lebih dulu adalah Tuhan langsung kasih solusinya. Lalu setelah Tuhan kasih solusi, adakah relasi kita akan semakin kuat dengan Tuhan? Atau kita hanya seperti orang yang udah ditolong lalu say goodbye. Seperti seorang peminta-minta. Yang minta, Pak, tolong Pak. Lalu setelah saudara kasih, lalu pergi ke jalan, amin. Enggak nanya yang beri, Pak namanya siapa, terima kasih ya Pak. Tuhan enggak mau menjadikan saudara dan saya seperti itu. Yang menjadi fokus Tuhan adalah relasi. Solusi pasti Tuhan kasih, katakan amin. Tapi yang menjadi penting buat Tuhan adalah relasi. Justru di tengah pergumulan kita, di tengah masalah kita, di tengah beban berat kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus semakin kuat. Betul? Tuhan kasih solusi itu masalah kecil buat Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau berelasi dengan kita, itu keuntungan yang besar buat saudara dan saya. Amin. Dan perhatikan, relationship, hubungan, relasi itu butuh apa? Proses. Relasi itu semakin kuat butuh apa? Butuh waktu. Ini gak enak didengar. Relasi untuk semakin kuat butuh apa? Butuh badai. Betul? Relasi itu untuk semakin kuat butuh apa? Butuh penderitaan. Saya bukan sedang mengajarkan teologi penderitaan atau teologi kemakmuran, enggak. Tapi saya sedang mengajarkan secara biblikal apa yang ditulis. Surat cintanya Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau berelasi dengan saudara dan saya. Amin. Lalu yang benar, ho aletinos. Kenapa Tuhan menyatakan diri, aku yang benar. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Jawabannya di ayat yang ke-9. Kenapa Tuhan bilang, aku yang benar? Karena setiap hari jemaat di Philadelphia ini ketemu dengan siapa? Pendusta. Orang-orang yang mengaku melayani Allah, mohon maaf. Orang-orang yang mengaku melayani hamba Tuhan di sinagog, di rumah Tuhan, tetapi ternyata pendusta, berdusta. Setiap hari mereka dikecewakan. Itu sebabnya Tuhan memberi penghiburan. Tuhan menyatakan dirinya sesuai kebutuhan mereka. Sekalipun setiap hari kamu dikecewakan, kamu dibohongi, kamu didustai. Tapi aku ini yang benar. Amin. Dan Tuhan memegang kunci Daud. Mari kita lihat di sana. Ho agios, ho aletinos, ho ehon, ton klen David. Tuhan yang memegang kunci Daud. Artinya apa? Tuhan yang menyatakan bahwa dia berkuasa dan berdaulat. Mari kita lihat, Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci dinyatakan beberapa kali di dalam perjanjian baru. Tolong slide-nya di sana. Slide berikutnya. Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci muncul beberapa kali di perjanjian baru. Matius 16 ayat 19 kita baca bersama-sama. Matius 16 ayat 19. Kita baca bersama-sama, nanti Wahyu 1 ayat 18 dan Wahyu 3 ayat yang ke-7. Matius 16 ayat 19, kita baca bersama-sama. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Jadi yang pertama Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci, dia memegang kunci kerajaan sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus sebagai pemegang kunci, Wahyu 1 ayat 18 katakan, Wahyu pasal yang ke-1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan
kerajaan maut. Tuhan Yesus bukan hanya memegang kunci kerajaan sorga, pintu sorga. Tidak ada yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui satu-satunya jalan, satu-satunya pemegang kunci. Seturut firman Tuhan, yaitu Yesus yang memegang kunci kerajaan sorga. Tapi dia bukan hanya memegang kunci kerajaan sorga, dia berkuasa juga atas maut. Amin. Bukan iblis yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut itu. Lalu di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, Tuhan Yesus memegang kunci Daud. Kunci Daud bicara apa? Kerajaan di bumi. Jadi Tuhan mau katakan, semua kehidupanmu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kunci. Katakan sama saya, dalam semua aspek kehidupan saya, Tuhan yang punya kunci. Amin. Tuhan yang bisa membuat orang Yahudi yang menganiaya Philadelphia itu tersungkur di depan mereka, menyembah mereka dan bilang, mengakui Tuhan mengasihi kamu. Amin. Jadi kelemahan kita apa? Kelemahan kamu apa? Jangan khawatir. Karena Tuhan yang akan memberimu kekuatan. Pergumulan kamu apa? Jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang bisa menjawab pergumulanmu, Tuhan yang menolongmu, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus mau kasih tahu melalui surat pada Philadelphia ini, kuncinya di aku. Solusinya di aku. Dan Tuhan menjawab pergumulan kita itu personal, unik, dan spesifik. Amin. Yang menarik di sini bukan hanya kunci yang Tuhan kasih. Kunci itu untuk membuka apa? Kunci untuk membuka apa? Brankas pikirannya kejauhan. Kunci untuk membuka pintu. Amin. Jadi Tuhan Yesus kasih itu bukan hanya kunci, tapi pintu-pintunya juga dikasih buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Pintunya nggak dikuasai orang lain. Tapi pintunya juga Tuhan kasih. Dan ketika Tuhan kasih pintu itu, Tuhan bukan hanya menuntun kita kepada pintu. Pintunya ditaruh di depan saudara. Nanti kita sampai di ayat yang ke-8 di sana. Aku telah menaruh pintu itu di hadapanmu. Pintu yang telah dibukakan. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat yang ke-8 bilang begini, ayat yang ke-8 masih, I know your deeds dalam bahasa Inggrisnya. Behold, I have put before you, aku telah memberikan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, di sana dikatakan bahwa Tuhan telah menaruh pintu itu di depan kita, pintu yang terbuka. Amin. Terjemahan bahasa Inggris, I have put before you, di hadapanmu, di depanmu, open door which no one can shut, because you have a little power and have kept my word and have not denied my name. Katakan sama saya, Tuhan tahu. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata oida. Oida. Bukan Bu Ida, oida. Amin. Aku tahu. Dan kalau saudara bilang aku mengenal, aku tahu. Itu sudah terjadi di waktu yang lalu atau masih terjadi? Contohnya begini. Ketika saya ketemu teman saya, teman SMA, teman kuliah, lalu saya perkenalkan sama istri saya, sama teman saya. Saya bilang begini, saya telah mengenal dia selama 30 tahun. Misalkanlah namanya Roni. Saya telah mengenal Roni 30 tahun. Artinya sekarang saya masih mengenal enggak? Masih. Artinya ke depan saya masih akan terus mengenal enggak? Masih. Jadi ketika Tuhan ngomong, aku tahu pekerjaanmu. Tuhan udah tahu dari dulu. Dan Tuhan juga sedang tahu. Dan Tuhan akan selalu tahu. Katakan amin. Padahal ada waktu kita merasa Tuhan diem. Kok sepertinya Tuhan gak tahu.
Tapi firman Tuhan, cinta kasih Tuhan ini kepada jemaat di Philadelphia, kepada saudara dan saya. Sekalipun kita merasa Tuhan diam, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dari dulu, Tuhan tahu sekarang, dan Tuhan tahu di depan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Aku tahu segala pekerjaanmu, amin. Lihat apa? Aku telah menempatkan, behold, I have put before you an open door. Lihat, aku telah menempatkan pintu yang terbuka bagimu. Tuhan gak bilang gini, lihat kekuatanmu kecil. Enggak. Yang Tuhan bilang, lihat, aku telah menempatkan pintu bagimu. Karena yang seringkali kita lihat adalah masalah kita, pergumulan kita, sumber daya kita, kekuatan kita. Iblis lawan kita akan berusaha menyibukkanmu. Lihat masalahmu, lihat keterbatasanmu, lihat kelemahanmu, lihat dosamu, lihat masa lalumu, lihat kekuranganmu, lihat kesesakanmu, lihat beban beratmu, lihat masih jauh beban beratmu. Tetapi yang Tuhan lihat aku. Behold, I have put. Lihat tindakanku, lihat solusi dariku, lihat kasihku, lihat perbuatanku. Itu sebabnya Tuhan pakai kata seru lebih dulu, behold. Karena selama ini fokus kita keliru. Fokus kita salah lihat. Perlu Tuhan nyadarin kita, lihat, perlu Tuhan yang membawa perhatian kita, perlu Tuhan yang mengalihkan fokus perhatian kita dari masalah, dari beban, dari keterbatasan, dari tenaga kekuatan kita yang kecil kepada siapa? Kepada pribadinya Tuhan, kepada tindakannya Tuhan. Lihat, aku telah menempatkan pintu bagimu yang telah dibukakan. Katakan amin. Jadi fokuslah kepada relasi dengan Tuhan. Fokuslah kepada kasihnya Tuhan, bukan kepada masalah. Jangan sampai masalah menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai masalah pergumulanmu membawamu kecewa, tawar hati, menjauh dari Tuhan. Justru di tengah masalah, doa yang kita minta lebih dulu adalah Tuhan, bawa saya relasi semakin kuat dengan Tuhan. Amin. Karena seringkali yang kita minta langsung solusi. Tapi yang Tuhan Yesus mau, justru di tengah masalahmu, relasimu makin kuat dengan Tuhan. Urusan solusi itu masalah yang sangat kecil. Tuhan yang pegang kunci. Dan dia bukan hanya pegang, dia pakai kunci itu buat saudara dan saya. Dia bukan hanya mengatakan, aku punya kuasa, aku punya kemampuan, aku punya kekuatan, aku punya kedaulatan. Tapi dia pakai semua otoritasnya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Luar biasa kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan kita tidak diam, katakan amin. Kalau kita menyadari firman Tuhan ini, jangan khawatir. Khawatir itu adalah respon alamiah kita. Tapi semakin panjang kita khawatir, semakin pendek kita mengenal Tuhan. Semakin berat kita khawatir, semakin ringan kita mengenal Tuhan. Semakin lama kita khawatir, semakin singkat kita mengenal Tuhan. Kebalikannya, semakin dekat engkau dengan Tuhan, semakin jauh engkau dari kekhawatiran. Semakin dalam engkau dengan Tuhan, semakin dangkal engkau terhadap kekhawatiran. Semakin banyak kita mengenal Tuhan, semakin dikit kita khawatir. Katakan amin. Jadi Tuhan mengatakan, aku pemegang kunci Daud. Tuhan bukan hanya pemilik, tapi Tuhan menggunakan kunci itu. Dan ketika Tuhan menggunakan kunci itu, Tuhan memberi kepastian. Enggak ada yang dapat menutupnya kalau Tuhan buka. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang dapat membukanya. Katakan amin. Berkat buka dan tutup, itu berkat Tuhan. Seringkali kita hanya mau dibuka dan gak mau ditutup. Tapi kalau Tuhan menutup, mari kita lihat ayat yang ke-12. Nanti kita sampai ke minggu depan ayat ini. Kita lihat dulu. Ayat 12 di sana. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, pilar di dalam bait suci Allahku. Katakan sama saya, di dalam. Amin. Saudara bisa bayangkan. Saudara ditempatkan di dalam, betul? Di dalam bait sucinya Tuhan yang begitu indah. Lalu apa?
dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Artinya ketika Tuhan sudah taruh saudara dan saya di dalam, lalu Tuhan tutup. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak terhilang. Supaya saudara dan saya tidak mencari kasih di luar. Supaya saudara dan saya tidak salah melangkah. Kepada jemaat di Philadelphia, mereka yang setiap hari mengalami ditendang keluar, diusir, dan sekarang Tuhan bawa masuk ke dalam. Dan ketika Tuhan bawa masuk ke dalam, Tuhan tutup. Tuhan mau membawa jemaat di Philadelphia, Tuhan mau membawa saudara dan saya di dalam mengalami apa? Rest, tenang, perlindungannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Jadi ada waktu Tuhan buka, ada waktu Tuhan tutup. Nah, kalau Tuhan tutup, Tuhan mau jaga dan lindungi kita. Katakan amin. Kalau Tuhan buka, Tuhan memberi jalan keluar, pertolongan, kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Saya selesaikan ayat yang ke-8, ayat 9, gak keburu. Odeis, tidak satu pun bisa menutup. Kalau Tuhan sudah bergerak, tidak satu pun bisa menggagalkan. Katakan amin. Kalau Tuhan udah taruh pintu itu, dan Tuhan bukakan, tidak ada satu pun yang menutup. Tuhan Yesus beri kepastian, kemenangan. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-8 di sana. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Katakan sama saya, Oida. Tapi kalau saudara susah ingat Oida, ya udah ingat Ibu Ida aja. Oida. Tuhan tahu kamu dalam pergumulan. Tuhan tahu kamu mengasihi Tuhan. Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan hanya tahu, Tuhan bertindak. Lihat, aku menaruh pintu. Apapun pergumulanmu, apapun masalah ini, dengar baik. Selama ini dan selalu Tuhan memperhatikanmu. Tuhan menjadikanmu fokus. Saya sangat diberkati Tuhan ketika begini. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan, aku tahu segala pekerjaanmu. Terjemahan bahasa Inggris, I know your deeds. Amin. Dalam terjemahan bahasa Yunani, oida so ta erga. Mestinya bisa aja ditulis oida, aku tahu, ta erga, pekerjaan, so, mu. Tapi kata so-nya itu ditaruh di depan, artinya ada penekanan. Yang menjadi fokus perhatian Tuhan adalah kamu. Amin. Kamu yang jadi fokus perhatiannya Tuhan. Luar biasa kasihnya Tuhan. Lihat. Selama ini kita nggak bisa lihat, selama ini kita ketutup masalah, selama ini kita fokus kita teralih. Tapi Tuhan membawa kita untuk melihat apa yang Dia lakukan. Bukan fokus kepada pergumulanmu, stresmu, depresimu, tapi fokus kepada relasi dengan Tuhan Yesus. Fokus kepada tindakan yang Tuhan akan, sedang, dan sudah buat dalam hidupmu. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa bayangin ini, pintu itu Tuhan taruh di depan saudara, amin. Betul? Jadi ini nih, saya balik badannya, ini saya, ini pintu. Tuhan yang taruh di depan. Dan Tuhan kasih tahu, aku tahu kekuatanmu kecil, amin. Udah gak berdaya, udah lemah, udah gak sanggup untuk melangkah. Apa yang Tuhan lakukan? Seringkali kan kita berdoa, Tuhan tuntun saya melangkah sampai ke pintu. Tapi kasihnya Tuhan itu luar biasa loh. Dalam ayat ini Tuhan gak bilang, aku menuntun kamu sampai ke pintu. Pintunya yang Tuhan taruh di depan saudara. Saudara tahu kata tepar? Terkapar gitu. Saudara udah kekuatan terakhir yang udah gak berdaya lagi. Kalau saudara melangkah, saudara akan terkapar. Tapi karena Tuhan taruh pintunya di depan saudara. Ketika saudara merasa, saya udah gak kuat lagi. Selangkah lagi saya terkapar. Ternyata saudara terkapar di depan pintu yang Tuhan buka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan, saya udah gak kuat lagi. Saya bakal jatuh Tuhan. Tapi ternyata engkau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Karena Tuhan yang taruh pintu itu di depan. Dengar baik, ini gak enak didengar. Aminnya pasti sedikit. Kadang Tuhan izinkan kita berada di liter
tepung terakhir kita untuk kebutuhan kita. Kadang Tuhan izinkan kita berada di liter bensin terakhir kita untuk perjalanan yang masih ratusan ribuan kilometer. Yang kita berpikir, habis Tuhan. Nggak bisa melangkah lagi. Tapi ternyata Tuhan taruh pom bensinnya di depan kita. Tuhan taruh pintunya di depan kita. Katakan amin. Aku tahu kekuatanmu. Tapi yang Tuhan mau, lihat apa yang aku buka. Apa yang aku kerjakan, tindakanku, relasiku, kasihku. Amin. Karena engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Katakan amin. Sebenarnya begini, kita menuruti firman Tuhan, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Itu kan memang yang sewajarnya kita lakukan, betul? Itu yang memang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan. Dua hal ini seharusnya, sewajarnya, sepatutnya kita lakukan. Bahkan tanpa upah sekalipun. Betul? Karena kita diselamatkan. Tidak menyangkal nama Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya melakukannya, hal yang seharusnya, sewajibnya, sewajarnya, sepatutnya kamu lakukan. Tuhan masih kasih upah dan upah dan upah dan upah. Aku memberikan kamu mahkota. Aku menjaga kamu pada hari pencobaan. Aku akan menjadikan kamu pilar di bait suciku. Aku akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem yang baru, bahkan namaku yang baru, kata Tuhan Yesus. Kalau kita merenungkan ini, wow, what a blessing, what a grace. Bahkan firman Tuhan katakan, pintu yang telah aku bukakan, Tuhan yang melayani saudara. Tuhan yang bukain pintu, Tuhan gak nyuruh orang lain bukain pintu. Tuhan gak nyuruh orang lain taruh pintu itu di depan saudara. Saudara begitu penting buat Tuhan Yesus sampai Tuhan sendiri yang melayani dan membukakan pintu buat saudara. Amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini gak bisa enggak, hati saya hanya bisa bersuka cita buat kasih kebaikan Tuhan. Dengar baik. Engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. Ini kan terjadi peningkatan. Peningkatan masalah pergumulan. Sampai menyangkal nama kan urusan nyawa, betul? Ternyata kesetiaan kita tidak menghilangkan penderitaan kita. Mereka sudah setia jemaat di Philadelphia, tapi tidak menghilangkan penderitaan mereka. Justru, dengar baik, kembali lagi ini yang gak enak didengar juga. Aminnya pasti sedikit. Ketika kita setia sama taat sama firman Tuhan, ketika kita mengatakan aku mau semakin mengasihi Tuhan, justru ujiannya semakin besar. Puji Tuhan banyak aminnya. Tapi ingat, pergumulan masalah kita tidak seberat pergumulan masalah Philadelphia. Pergumulan yang kita alami adalah apa? Fisik, tubuh, mental, perasaan, tekanan. Tapi pergumulan yang dialami oleh jemaat di Philadelphia, bahkan sampai nyawa, menyangkal atau tidak menyangkal. Mungkin saudara nggak sampai di titik itu. Kalau Tuhan Yesus tolong jemaat di Philadelphia, Tuhan buka pintu buat mereka dan Tuhan berkata bahkan sampai nyuruh musuhnya tersungkur untuk mengakui Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus yang sama yang hari ini mau berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu ketika kamu sedang menderita. Aku tahu ketika kamu sedang imanmu menyala-nyala. Aku tahu ketika kamu sedang lemah. Tuhan tahu. Bahkan kata, engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan melihatnya itu sebagai satu keseluruhan. Dalam bahasa Yunaninya dalam bentuk auris. Yaitu Tuhan melihatnya sebagai satu keseluruhan, satu kesatuan. Walaupun, dengar baik, mungkin kita gak 100% bisa melakukannya. Masih banyak bolong-bolongnya. Tapi Tuhan melihatnya sebagai keseluruhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang menutupi bolong-bolongmu. Amin. Dan yang terakhir, kita akan lanjutkan minggu depan. Ada 3 kata, ido, betul, lihat, behold tadi.
Yang pertama, ido dedoka. Lihat, aku telah memberikan, bicara sudah. Yang kedua, ayat yang ke-9. Lihat, aku menyerahkan. Jemaah iblis itu tersungkur di depan kakimu. Yang mereka menyebutnya, diri mereka orang Yahudi, tetapi mereka pendusta. Kata ido, dido, lihat aku menyerahkan. Artinya apa? Sedang. Dan yang ketiga, lihat aku akan membuat mereka. I will. Ido, poiso. Aku akan membuat mereka. Jadi sudah, sedang, dan akan. Ini yang akan selalu Tuhan Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah, dia sedang, dan dia akan bertindak buat saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Pesona hatiku, beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus pesona hatiku. Dia memberi hidup dan kesempatan yang baru. Dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus oleh lagu ini. Kalau kita mengalami kemenangan itu semua karena kasih Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan pun kasih Tuhan ada di sana. Sehingga lewati semua keadaan. Yang menjadi penting adalah relasi Tuhan Yesus dengan kita. Relasi kita dengan Tuhan Yesus. Mari katakan sekali lagi. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mau berdoa buat saudara-saudara, gak perlu angkat tangan.
buat saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat, buat saudara yang sedang mengalami krisis iman. Tuhan, kenapa? Saya sudah melayani Tuhan. Bahkan saya dikecewakan oleh orang percaya juga, hamba Tuhan juga. Tuhan, kenapa? Hari ini Tuhan mau berkata, behold, lihat. Tuhan gak mau engkau tenggelam dalam fokus yang salah, melihat yang salah. Masalah, pergumulan, beban beratmu, ketidakcukupan, jangka waktu yang sudah mendekat. Tapi yang Tuhan Yesus mau bawa oleh firman-Nya pagi hari ini, behold, ido dedoka, ido dido, ido poiso, behold, I have, I am, I will. Lihat, aku sudah, aku sedang, dan aku akan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan pagi hari ini, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih Tuhan kami percaya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Dia mengucap syukur karena Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang janji sama Tuhan selamanya mencintai Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita satu dalam doa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, bahwa pengenalan akan Tuhan kami boleh terima lewat firman yang telah diberitakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan mengadakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kami orang percaya kepada-Mu ya Bapa. Mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami telah memberikan pujian kami, hati kami untuk boleh dibentuk dan diajar oleh firman-Mu. Doa kami Tuhan, biar kehidupan kami Tuhan ubahkan seluruhnya untuk boleh hormat kemuliaan Allah. Mampukan kami Roh Kudus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kami mau terus menyerahkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami rindu beri persamaan kami juga Tuhan, untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya biar apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya Tuhan pelihara sempurna. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang sempurnakan. Di dalam nama Yesus kami belajar memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita saudara. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sampai kita beri persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari.
kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus, kawan aku yang setia. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian, dan sama-sama kita akan masuk di dalam serta perjamuan kudus. Kita akan masuk pada perjamuan kudus pada pagi hari. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bagi berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama kata darah Tuhan Yesus yang saudara diterima menjadi pernyataan Tuhan Yesus secara pribadi. Aku sangat mengasihi kamu. Aku rela berkorban nyawaku buat kamu. Aku telah melewati apa yang telah sedang kamu lewati. Aku sudah mengalami apa yang sedang kamu alami. Dan aku membuka pintu bagimu. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur akan kasih Bapa di sorga, akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus, dan akan karya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hancur, ditombak, ditikam, menderita, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Kami bersyukur betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, menggantikan, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, memikul, menanggung, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan, pergumulan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna. Tubuh jiwa roh kami disempurnakan Tuhan Yesus, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak pusing, tidak vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh tubuh Tuhan Yesus kami disembuhkan, jiwa kami dikuatkan, disegarkan oleh damai sejahtera, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan, kekuatan, dan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Tubuhmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus
Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus untuk bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga kami, keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, ada kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna. Organ-organ tubuh kami, sehat sempurna. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tulang-tulang kami sehat, liver empedu kami sehat, lambung kami sehat, ginjal kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, pankreas kami sehat, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kelenjar kami sehat sempurna. Otak, syaraf, panca indera kami sehat sempurna. Sendi-sendi kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, Tuhan Yesus Engkau memberkati, menjagai, melindungi dengan kasih-Mu Tuhan. Yang tidak habis-habisnya buat Ibu Gembala sedang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji bersama keluarga. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Mansya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, kekuatannya terbatas tetapi kasih kekuatan Tuhan Yesus tidak terbatas, menolong. Tuhan Yesus yang membuka pintu baginya. Tuhan Yesus membuka pintu bagi keluarganya. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Ida, Pak Nando, Ibu Mida dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus berkati juga Richard bersama keluarga, Sony bersama keluarga, teman-teman kami yang melayani baik singer, baik pemusik, baik multimedia dalam nama Tuhan Yesus, baik logistik, guru-guru sekolah minggu, usher, kolektan, juga pendoa syafaat di dalam nama Tuhan Yesus, bagian keamanan semua diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami doa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berseru, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang memulihkan kami. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami mengucap berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Turut kasih kuasa Tuhan Yesus. Setiap tetes minyak urapan diurapi, dicurahkan, diteteskan,
diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat mujizat kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menjaga, menolong, menuntunmu senantiasa. Dahulu, sekarang, dan akan di depan, dan sampai selama-lamanya. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, memenuhi seluruh hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menolongmu, menuntunmu, menguatkanmu, meneguhkanmu, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi, dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari, tidak henti-hentinya, engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan Yesus, kasih kemurahan Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri setiap hari. Syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adalah, sebab hari ini Tuhan adalah. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom di Berias.